Sebenarnya, kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat. Sebenarnya, kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lihat teman-teman, masa cerita-cerita seperti ini masih mau dipercaya oleh orang-orang aswaja? Mau percaya tapi sepertinya bohong, mau tidak percaya tapi yang ngomong seorang habaib yang terkenal dan banyak pengikutnya. Inilah potret kajian-kajian aswaja sufi teman-teman. Masyarakat dicekoki kisah-kisah khurafat yang saya yakini ini adalah kedustaan teman-teman. Kenapa saya bisa yakin ini kedustaan? Alasannya mudah dan simpel. Masjid Nabawi ini kan masjid yang sangat dirindukan umat Islam seluruh dunia. Setiap waktu pasti ada jamaah yang berada di Masjid Nabawi dan di makam Nabi SAW, terutama orang-orang Arab Saudi yang dijuluki Wahabi. Tapi anehnya, yang menyaksikan hanya cuma murid-muridnya ulama tersebut. Bayangkan teman-teman, kalau tangan mulia Nabi SAW keluar dari kuburnya dan disaksikan 12.000 orang, apakah mereka tidak gemuruh heboh? Pasti mereka heboh dan gemuruh itu Masjid Nabawi. Dan ketika gemuruh, pasti jamaah dari negara-negara lain pasti akan juga mendatanginya karena ingin melihat tangan Nabi SAW yang mulia langsung. Sehingga kisah itu disaksikan tidak hanya murid-murid ulama tersebut, dan sehingga tercatat di dalam banyak sejarah, khususnya di kerajaan Saudi, karena ini kejadian yang sangat besar teman-teman. Ini hampir sama dengan kisah guru sekumpul. Kalau kisah guru sekumpul yang keluar adalah bukan hanya tangan tapi semua jasad Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mencium lutut guru sekumpul. Gak sampai di situ, bahkan ada kisah yang lain. Ketika ada seorang ulama berziarah di makam Nabi SAW, keluarlah putri Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada ulama tersebut bahwa makam Nabi SAW sedang kosong karena Nabi SAW lagi mengunjungi rumah seorang habaib di suatu negeri. Subhanallah. Yuk teman-teman, pakai akal sehat kalian. Masa kalian masih percaya dengan kisah-kisah dongeng seperti ini? Ulama-ulama salaf saja seperti 4 imam mazhab, ulama ahli hadis, tidak pernah dikisahkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.